Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang yang pertama adalah tentang hiyar, yang kedua nanti kita akan bahas tentang jual beli salam. Nah, apa yang dimaksud dengan hiyar dan jual beli salam itu? Kita ikuti penjelasan Janah pada kali ini. Oke? Apa yang dimaksud dengan hiyar? Hiyar itu adalah memilih atau melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak pembeli atau penjual. Hiyar sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah hiyar majelis. Kenapa dinamakan hiyar majelis? Karena memilih atau melangsungkan atau membatalkan akad jual beli itu sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-bai'ani bil hiyari ma lam yatafarraqu, yang artinya bahwa dua orang yang berjual beli boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual beli selama keduanya itu belum berpisah. Nah, di sini ada beberapa syarat yang disyaratkan bahwa dalam hiyar majelis itu ada 5 syarat, yaitu yang pertama terjadi pada akad yang bersifat murni tukar menukar barang. Terus yang kedua yaitu syaratnya terjadi pada akad yang objek akadnya berupa barang. Yang ketiga adalah terjadi pada akad yang bersifat lazim dari kedua belah pihak. Yang keempat, tidak terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif, seperti akad suf'ah. Dan yang kelima adalah tidak terjadi pada akad yang bersifat rukhsah. Macam yang kedua adalah hiyar syarat. Kenapa dinamakan hiyar syarat? Yaitu karena salah satu pihak penjual atau pembeli sewaktu akad jual beli. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau membatalkannya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkannya dalam 3 hari. Ada beberapa pendapat tentang masa hiyar syarat, yaitu kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi, yaitu tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam. Sedangkan menurut madhab Hambali, masa hiyar syarat sesuai dengan kesepakatan kedua pelaku transaksi walaupun melebihi 3 hari. Nah, sedangkan menurut madhab Maliki, masa hiyar syarat itu bersifat relatif sesuai dengan keadaan barangnya. Artinya boleh kurang dari 3 hari, boleh 3 hari, dan boleh melebihi 3 hari jika barangnya itu seperti rumah dan sejenisnya. Macam yang ketiga adalah hiyar IP. Hiyar IP yaitu hak pelaku transaksi untuk memilih atau melangsungkan transaksi dengan menerima barang apa adanya atau mengurungkannya transaksi dengan mengembalikan barang kepada penjual setelah barang itu didapati tidak sesuai dengan salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama, tidak sesuai dengan janji atau syarat yang disebutkan ketika transaksi, seperti membeli kambing dengan syarat kambing hamil. Ternyata setelah diterima kambingnya itu tidak hamil. Nah, contoh yang kedua itu tidak sesuai dengan standar umum. Artinya barang yang diminati pembeli adalah barang yang sesuai dengan standar umum dan terbebas dari aib atau cacat. Terus yang ketiga adalah tidak sesuai dengan harapan pembeli karena adanya tindakan penipuan dari pihak penjual. Hikmah yang dapat kita petik dari kita mempelajari hiyar, yaitu yang pertama, mendidik masyarakat agar senantiasa selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Terus yang kedua adalah menghindarkan kemungkinan terjadinya unsur penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual agar bersikap jujur dan menjelaskan kualitas barang dagangannya.
Yang keempat, menghindarkan terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi penjual dan pembeli tentunya. Nah, setelah kita mempelajari tentang khiyar, kita akan melanjutkan mempelajari tentang salam. Apa yang dimaksud dengan salam? Salam yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu belum ada wujudnya, tetapi ciri-ciri barangnya tersebut sudah disepakati. Dalam jual beli ini, sistem pembayarannya dilaksanakan pada awal transaksi. Nah, kita sering menjumpai ya made to order atau in front payment. Nah, itu pembayaran dilakukan di depan pesanan. Nah, salam itu adalah jual beli pesanan. Misalkan contoh, Zulfikar mau membeli sebuah set furniture kepada Azhar dengan harga 5 juta, tetapi barangnya itu belum ready dan harus dibuatkan oleh si Azhar. Nah, barangnya itu belum ada, tetapi pembeli memberikan pembayarannya saat terjadinya suatu akad tersebut sebagai modal pembuatannya dengan ciri-ciri yang telah disepakati atau yang telah dipesan oleh si Zulfikar. Dan pada waktu yang telah ditentukan dengan ciri-ciri yang telah disepakati itu sudah jadi dan diserahkan kepada si pembeli. Dan pembeli dapat menolak barang yang dipesan tersebut apabila tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama pada awal kesepakatan tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari jual beli salam. Adapun dasar hukum diperbolehkannya salam dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah membolehkan melakukan akad jual beli secara tempo. Jadi hendaknya setiap melakukan pencatatan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Nah, setelah kita mempelajari akad salam, itu kira-kira apa hikmah yang dapat kita peroleh atau kita petik? Yaitu yang pertama, memberi kemudahan kepada anggota masyarakat menjalankan urusan perniagaan. Yang kedua, menanamkan kebiasaan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah tentunya. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.